This is your boy Atlas, aka Eduardo. Eduardo aka Atlas, kebalik, sorry guys. Oke. Tadi aku agak sesek sih. Menghirup udara-udara fakta. Oke guys, jadi kita kembali lagi bersama. Ini udara fakta bukan? Bukan ya ini ya. Ini tetap udara fakta tapi special edition ya. Jadi kita akan ada game guys ya. Games. Kita ada games yang sejujurnya saya nggak tahu gamesnya apa ya. Ini tuh kayak surprise gitu loh. Yang buat bukan saya. Saya ini cuma jadi host saja. Yang buat adalah bapak kita, Mr. Gila Semut. Nah ini nggak tahu. Oke, ya tadi kan sudah di episode yang sebelumnya kita ngobrol-ngobrol santai, bahas tentang Aude, ya sapa. Nah, sekarang kita bermain game sedikit yang challenging ya. Nah, rulesnya itu harus dijawab. Kalau nggak dijawab, itu nanti harus diberi challenge. Nah, challenge-nya ya menjawab pertanyaan itu. Tak bodoh aja. Jadi mau nggak mau harus dijawab ya. Harus jawab jujur ya. Oke. Jadi di sini ada Wheel of Name. Kita akan roll dulu siapa yang akan pertama ini. Ya bisa dilihatkan ke kamera sebentar. Ya, wow ada Salento. Sal, perasaan gak enak katanya Sal. Oke, kita langsung ke pertanyaan number 1. Jangan sedih, pertanyaannya nggak seperti itu kok. Oke. Pertanyaan pertama. Dancer yang paling menginspirasi. Nasional. Iya, di mana? Nasional, internasional, Dan internasional. atau multiverse? Oke, dancer yang paling menginspirasi. Dan kenapa? Ya. Dan jelaskan. Mengapa itu? Indonesia dulu toh. Bebas, Indonesia mau 2, Indonesia internasional, mau luar angkasa juga nggak apa-apa. Oke. Kalau internasional atau nasional dulu ya. Terserah. Oke. Kalau nasional, Mixer aja dia. kalau nasional aku paling suka Paradox. Nah, Itu internasional. Kau pikir kewarganegaraan Anda Prancis atau Belanda atau Jerman? enggak. Paradox dari Internasional mana ya? itu Paradox. Kenapa? Dari Belanda ya, lupa saya, tapi pikir Prancis. Ya. Paradox. Karena aku paling suka dia kalau untuk di freestyle movementnya ataupun apa gerakannya itu apa ya dibilang punya karakter yang berbeda itu, dan banyak main trik-trik juga dia dari segi teknik juga. Wah. Nasional ada nggak nasional? Nasional Indonesia. Iya kan. Bapak Andi Glenanda. Oh, Guru saya juga, salah satu guru saya. boleh. Dikasih konfeti nggak? Ya karena dia kalau freestyle tuh crazy banget sih sebenarnya. Dealer of apa ya? Out of your mind. Ya itu. Terus salah satunya juga dia punya feeling di battle. Ya, I like Guys. I like. Oke. Gitu. Nah, aku pegang mic 2 jadinya kan. Oke. Sekali lagi ya buat yang nonton, ini jawabannya bersifat subjektif ya. Jadi tidak ada bermaksud hal yang lain. Jadi kalau yang tersinggung itu salah Anda sendiri. Oke. Nanti akan ada Untuk aku aman. pertanyaan menyinggung. Bukan pertanyaan menyinggung. Jawaban yang menyinggung. Iya, kalau pertanyaannya kan nggak mungkin menyinggung. Berarti aman aku. Ya, oke. Oke, selanjutnya kita ada
Victor Indra. Oke, the result is Victor. Tetetetet. Yuk, bisa yuk, pertanyaan aman yuk. Sebentar. Oke, tak hapus dulu sebentar ya. Victor, Aldo. Tinggal 4 ini. Iya nih. Ya itulah. Ya privilege namanya. K-pop aja ada privilege. Remove option. Oke, kita lihat pertanyaannya apa. Cikit. Oh, the result is pesan-pesan untuk dancer pemula. Aman banget ya. Tetap latihan, tetap pupuk passion kalian di dunia tari. Dan jangan salah pilih guru. Hungry-nya lebih ke ilmu aja, karena yang namanya skill itu bisa ditampung kalau punya fondasi yang kuat. Asik. Gitu. Jadi fondasi penting, harus dipupuk dengan baik. Jangan salah pilih guru juga, karena proses pemupukan ini penting siapa yang ngasih. Begitu udah kuat, kalian bisa explore, bisa dimentori, nanti bertumbuhnya juga dengan baik, berbuah dengan baik juga. Seperti itu. Terima kasih. Aman sekali ya. Aman sekali. Cukup deg-degan ya. Cukup berarti ya. lumayan. Oke, next. Kita masih ada Oh, kalau Edo. mau ditambahin agak nggak deg-degan boleh satu. Jangan buru-buru jadi guru ya. Oke. Minimal berapa lama sih? Minimal paham dan diakui dulu sama sekitar lah. Jangan Real sekedar ikut recognize lomba. real berarti ya. Lomba juara 1 belum tentu kamu bisa menghasilkan murid-murid yang bisa juara 1 juga. Oke. Gitu. Begitu juga sebaliknya berarti. Begitu juga sebaliknya. Kamu juara 1 udah lumayan lama di dunia dance juga belum tentu bisa menghasilkan murid-murid yang sehaus itu. Jadi dua sisi harus next. Oke. Jadi walaupun jadi apa maksudnya lomba-lomba nggak pernah menang tapi ternyata dia bisa menjadi guru yang bagus juga bisa berarti Juga ya. bisa. Nggak harus semuanya dengan achievement, tapi lebih ke berkat Tuhan lah ya. Tapi kembali ke poin yang tadi itu Kembali berarti ke ya. poin tadi. Berapa lamanya itu ditentukan sama real recognize Yes, tadi itu real ya. recognize real. Jadi jangan buru-buru ya. Mm-mm. Jangan buru-buru guys. Jangan Santai aja. Nikmati proses ya. Hmm. Ke susu bukan ke susu. Kalau ke susu ini. Oke, next kita ada Rico, Jena, Gaby, Edu. Spin the wheel. Dipencet. Tereret. Rico. Memang area-area ini dulu ya. Posisi menentukan kayaknya. Oke, dengan pertanyaan Slebeo. Wes. Guru dance pertama. Oke, dan apa mau kasih shout out apa buat guru dance pertama? Wih, nostalgia banget nih. Kalau bener-bener yang karena awalnya kan latihan-latihan dance itu di sekolah. Terus kenalnya juga awalnya dari B-boy. Pertama banget yang ngajarin B-boy itu aku masih ingat namanya Titi dari Triple B. Triple B, shout out buat Titi mungkin ya kalau masih aktif. Nggak ada, dia sekarang Nah ini teman satu tim dulu. Terus berjalannya waktu ketemulah dengan founder dari Takupas Dance Crew. Shout out buat Kak Diego Takupas. Aku pas shout out. Dia ngajarin dari awal nggak ngerti teknik-teknik basic sama sekali karena kan base-nya beda. Aku b-boy, masuk ke Takupas itu bener-bener gak ada b-boynya, bener-bener yang old school genre lah. Jadi ya kayak masih campur-campur sih kalau dalam satu performance itu genrenya masih banyak campurannya ya. Ada locking, popping, semuanya itu diajar masukin. Nah itu bener-bener yang dari aku nggak tahu sama sekali tuh apa popping, apa itu locking, terus hip hop juga ya. Meskipun hip hopnya mungkin pada waktu itu masih belum apa ya. Kalau boleh kalau dikatakan sekarang itu nggak relate ya. Masih yang
belum ada info basic-basic. Iya, seperti belum sekarang. ada info basic-basic karena zaman dulu kan informasi terbatas banget tuh. YouTube aja baru orang akses cuman baru sedikit. Nah dari dia ngasih kesempatan untuk ikut lomba, terus belajar cukup banyak lah dari beliau. Kayak gitu. Jadi shout out buat Kak Diego. Kak Diego, Takupas, shout out. Oh, Jadi kalau breaking dia sempat belajar sama teman dulu ya, teman saya juga. Ya, kalau yang dance sama Diego, Diego. Kak Diego. Oke, terima kasih. Ada lagi? Udah, cukup. Oke, nice. Nice info. Buat yang nggak tahu, nah if you don't know, now you know. No. Oke, next kita ada 3 orang lagi ya. Nah, ini kayaknya pertanyaannya tinggal yang lumayanan ini. Apakah kita akan nambah viewer atau nambah haters? We never know. Slide. Jen. Gaby. Gaby ya ini ya. Ya nggak tahu kelihatan apa nggak itu, pokoknya ini Gaby. Kenapa? Enggak. Kok Kak Oka? Dengan pertanyaan, masih ada 4 pertanyaan. Boleh lah, nanti terakhir ya. Memang seperti itu guys. Event dance apa yang paling berkesan? Dan event dance apa yang paling berkesan selama diikuti? Oh, yang aku ikut berarti. Ya, kalau nggak ikut kan ngapain berkesan ya? Benar. Yang paling berkesan nggak tuh? Berkesan adalah WOD. YOD. WOD. Itu tahun lalu. Kenapa berkesan? Karena apa ya, kayak preparation, terus apa namanya, persiapin sama preparation, bonding dan lain-lain itu benar-benar beda dari lomba-lomba yang lain tuh, dan itu masuk lomba yang besar kan. Terus salah satu yang membuat berkesan adalah bisa nari lagi sama Mister kayak Mister Glenn, Mister Adit yang sudah lama nggak nari bareng, apalagi ikut kompetisi bareng tuh. Jadi ya itu cukup berkesan sih. Terus apa namanya, ya udah itu sih kayaknya. Eventnya cukup besar lah gitu. Oke, terima kasih WOD ya. WOD itu kita ikut AOD itu tahun lalu yang di Bali. Kalau mau lihat ya linknya ada di deskripsi. Nih kita tulis link. Jangan lo masukin ya. Oh, sama tulis linknya aja. Jelek. Agak effort ya. Oh iya, itu yang ada kata seru tuh, nah itu bisa dipakai. Kata serunya itu bisa dipakai. WOD, nanti tiba-tiba kan muncul tuh. WOD, ada WOD. Oke, tinggal 2 orang lagi, ada Jenna dan Edo. Jenna. Iya, kayaknya memang anu. Nggak perlu spin the wheel kayaknya. Kayaknya gitu ya ini. Dia tahu kayaknya. Terlewat. Tanyanya, wah, dancer yang paling red flag. Why? Why? Dancer yang paling red flag. Nasional, internasional, nggak bisa di skip, nggak boleh di skip, harus. Tidak boleh menjawab teman sendiri yang ada di sini. Harus sebut nama kah atau kayak orang-orang yang Bebas. Oke, Bebas. Daripada Kalau tunjukin gerakannya mending lama deh. Enggak, kalau bebas kan? Enggak harus. kalau dari aku sih ya bebas ya. Oke. Yang penting
red flag-nya kenapa? Wah itu. Oke. Kalau kamu nggak sebut nama nanti ada yang sebut nama kok pasti. Jadi menurutku dancer yang paling red flag adalah dancer yang muncul nih tiba-tiba di TikTok. Terus karena dia viral, tiba-tiba dia buka kelas. Oke. Nah, kelasnya ini mungkin gak ada, maksudnya materi yang dibawain adalah materi gerakan TikTok. Tuh. Dengan harga kelas yang seperti kelas yang full materi, tapi dia membawakan kelasnya hanya dengan materi TikTok. Gitu. Cover ya bukannya. Iya, trending Bukan kayak cover sih, trending, jadi dia kayak trending. kompilasi dari gerakan-gerakan viral di TikTok itu dijadiin open class gitu. Oh, jadi satu. Iya. Tiba-tiba gini, tiba-tiba gini gitu. Apa? Kamu menjelaskan. Oh, berarti dancernya ini bukan satu orang berarti ya? Bukan. Banyak berarti ya yang Banyak. mungkin yang seperti itu tadi ya. Iya, betul. Ini ya. Coba tanya Mister Riko aja kalau salah satunya. Enggak, tapi aku benar-benar nggak tahu. Emang ada kayak gitu? Ada. Dan yang disedihkan juga adalah kelasnya cukup rame, guys. Dan ada yang ikut maksudnya. Banyak yang ikut. Nah, jadi dia menggunakan kekuatannya dia viral di TikTok itu buat buka kelas dan mengambil orang-orang di TikTok. Jadi mungkin yang ikut itu orang-orang yang nggak tahu Nggak pernah tentang dance nari. mungkin ya. Mungkin karena oh orang ini tuh narinya bagus nih dan dia lagi buka kelas, mau coba ikut. Nah, takutnya kelasnya kan bisa misleading atau gimana karena nggak ngasih materinya yang sesuai gitu. Karena based on choreo TikTok ini. Enggak. Emang ada di Surabaya? Nggak ada. Di Indonesia ya. Semakin menjurus kayaknya. Iya. WIB, Ya, WIB. oke. Apa? Kak, saya nyapu ini sih habis ini, bukan nambahin. Udah, bener ya? Sudah. Oke, jadi pertanyaannya kan dancer yang paling red flag. Mungkin ada yang mau nambahin. Ini enggak seru kok. Coba tahu. Coba gimana? Soalnya nggak harus tahu. Nggak tahu. Mungkin yang nonton ini kan dancer juga, mungkin juga nggak tahu juga mungkin ya. Kalau aku jujur aku nggak tahu. Tulis komen kalau tahu. Mungkin kalau buat yang ikut mungkin ya bener yang apa dibilang tadi mungkin masih awam atau apa, jadi ya nggak masalah sih. Cuman ya yang mungkin merasa seperti itu ya semoga tidak misleading aja gitu ya. Semoga bisa mengedukasi. Kayaknya Brandon kan juga viral di TikTok kan juga dia. Tapi dia memang karena aku taunya Brandon gitu. Kalau yang lainnya kan ya itu tadi kembali ke pertanyaannya ke Mr. Victor tadi kan. New generation kan berarti kan nggak mungkin TikTok kan baru-baru aja. Kalau nggak new generation kan ya Brandon itu nggak new generation. Dia viral di TikTok juga. Kalau buka kelas nih, pastiin dulu kalian menguasai materinya, sumbernya dari mana, dan kayak maksudnya yang di-share nih bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Loh, kalau misalnya yang di-share itu dance TikTok kan sumbernya sudah jelas TikTok. Iya betul, maksudnya kan nggak ada basicnya tuh, nggak ada kayak. Jadi pertanyaannya itu dia ngomong kelasnya apa? Koreografi kah atau basic hip hop kah? Apa ya gue ya? Gue kok inget nggak tulisannya? Aku ingatnya tuh dia pengen buka kelas aja, buka kelas dance. Ada poster nggak? Nggak ada, dia nggak Nggak ada, tunjukin. jadi- Pokoknya dia shout out di TikTok, bilang mau buka kelas, ada yang pengen ikut nggak? Nah, orang komen semua tuh ikut. Daerah mana, daerah ini. Nggak tahu. Iya. Mungkin itu lebih ke dalam Ya, nah di case lain kalau misalnya labeling open class, to make sure kayak materi dan labelnya sesuai. Itu tadi buat yang ngajar ya, buat yang ikut nih apa? Kalau yang ikut nggak masalah sih.
Oh, kalau yang ikut ya pilih-pilih pintar-pintar cari kelas dan pemateri dengan baik aja. Hanya pengen having fun sama ketemu artis sih. Soalnya kan susah toh. Akhir-akhir ini tuh susah cari open class yang berkualitas. Banyak sebenarnya, tapi kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa cek di @academyofdance.id. Itu bakal ada open class dan pop up class. Yang pasti ya kita bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Terima kasih sapuannya. Oke, itu guys. Ya, intinya which is good, cuman kita bisa sama-sama belajar lah ya. Ternyata ada seperti itu juga. Gitu. Jadi buat yang ikut juga bisa lebih memilih lagi, tapi ya kembali lagi kan yang punya uang kalian ya. Jadi terserah kalian mau ikut kelas yang mana. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Enggak sih. 2 pertanyaan terakhir ya, otomatis tinggal Mr. Edo dengan pertanyaan yang tinggal 2 pertanyaan ini guys. Gampang. Nah, dancer TikTok yang menginspirasi. Kenapa? Nah, pertanyaannya seperti itu aku bikinnya. Iya. Ya, sekali lagi ya, jawabannya bebas, pertanyaannya seperti itu. Guys, jujur ya. Aku gak ngerti jujur ya. Dancer TikTok, what the hell? Dancer TikTok. Espa berarti. Itu idol, bedakan. Sorry. Enggak, maksudnya gini loh. Dikit dancer TikTok maksudnya yang pure dari TikTok atau kalau misal nih kayak tadi Trix kan bikin TikTok tuh. Itu kan salah satu inspirasiku di Kram juga. Berarti termasuk gitu maksudku. Paham gak sih? Termasuk nggak coba ayo? Karena aku nggak tahu Terserah yang dancer jawab. TikTok ini apa. Bingung aku mau ngomong dancer TikTok. Ya itu Trix salah satu nih. Karena dia menginspirasi saya di Kram. Karena awal-awal dulu juga suka banget nonton videonya Trix itu. Kayak gitu. Jadi kalau dari pertanyaannya itu lebih ke kontennya. Terus contoh kalau aku bukan dancer ya, tapi rapper yang menginspirasi di TikTok. Nah, itu Runner Price. Everybody know, right? Nah, jadi kayak dia kan lebih menginspirasi dari segi cara dia bikin musik, bikin video, itu maksudnya. Jadi jawabannya terserah. Dancer TikTok yang menginspirasi dan kenapa? Ya Trix. Nggak harus dancer aktif sih sebenarnya. Trix Kan terus Price termasuk baru kan dia. terus aku nggak tahu siapa namanya, dia biasanya bikin video itu double gitu, nggak tahu di jalan gitu biasanya. Dia video double ada 2 gitu. Cuma aku nggak tahu namanya siapa. Bukan. Cowok kok double gitu. Dia videonya lebih ke chill gitu, hip hop gitu. Cuman aku nggak tahu, lupa banget namanya siapa. Oke. Ya nanti mungkin ada yang tahu bisa drop di komen ya profilnya ya. Gampang kan? Last question. Ini sih. Mas question ini sob kabeh dah. Tapi yang lain kalau mau nambahin juga nggak apa-apa. Last question itu tinggal ini, the best dance crew nasional dan internasional. Kalau buat aku kurang ajar ini. The best dance crew internasional ya. Internasional yang menurutku sampai sekarang menginspirasi itu Jepang ya. Breaking Crew Orchestra. Mereka start dari beberapa orang yang akhirnya jadi WCO yang besar, dan apa yang membuat mereka menginspirasi adalah umur-umur mereka. Umur-umur mereka dengan umur yang mungkin sekarang hampir menyentuh 50 ya, tapi di umur mereka yang 40-an, 30-an ke atas 40 lah, hampir 40-an itu waktu itu mereka masih menari dengan kondisi yang bola-dala lah pokoknya. Kita yang ikut kelasnya aja sampai kewalahan ya. Jadi dari stamina, dari energi, kalau dari teknik dan foundation
gak usah dikomen ya, karena mereka memang orang Jepang yang benar-benar disiplin banget untuk masalah itu. Tapi dari segi disiplinnya itu, energinya, stamina itu sampai sekarang itu mereka masih, which is good. Walaupun mereka tidak turun battle apa, tapi kan ini ngomongnya dance crew. Jadi dari situ itu mereka gabungan sih, ada beberapa yang hip hop itu 4, aku lupa namanya daripada salah sebut ya. Ada kok mereka berempat itu, ada apa, Yokoi, ada Dominic, ada Bon, ada satu lagi tuh lupa namanya. Terus baru ada masuk lagi yang Locking, Hanai sama istrinya, Waking itu Lee, sama ada House Take juga. Jadi di situ enggak, yang hip hop ini lupa aku, ada satu lagi. Mereka sangat-sangat menginspirasi itu kalau dari Best Dance Crew ya. Jadi itu sangat-sangat legendaris lah kalau menurutku, dan aku waktu itu ngelihat di sana, ikut kelasnya, dan waktu itu ikut 2010, which is 15 tahun yang lalu, guys. 15 tahun yang lalu aku umur berapa? 22. Ya, iklan lewat dulu ya. Kalau dari nasional siapa ya? Tinggal jawab. Masih bingung dia jawabnya. Ini loh, ada bajunya. Belum lah, kalau best kita masih belum lah. Kita masih belum ke situ. Kalau best itu susah ngomongnya kalau di nasional, karena nggak ada yang apa istilahnya yang sampai sekarang itu eksis gitu ya. Jadi kayak misal generasinya berubah. Jadi ketika kita merasa dia best, tapi di tahun-tahun berikutnya generasinya berubah, nah itu sudah kurang best. Nah, Tim apa di periode tahun berapa? Ya kalau aku bisa bilang ya last minute. Kenapa? Karena di periode 2009 sampai 2013 itu menurutku prime time-nya last minute yang which is masih aktif semua dan masih di satu tim itu ya. Kan sekarang udah tua-tua, udah mulai menyebar kemana-mana dan punya karir sendiri-sendiri. Jadi kenapa kok seperti itu ya? Karena masih aktif. Jadi masih aktif di lomba-lomba, dan beberapa orang yang dulu ikut lomba-lomba itu sekarang pun masih hidup di dunia dance. Salah satunya aku sendiri dan Glenn gitu. Kalau belum selesai. Kalau di breaking itu ada East Rider. Karena dia yang menurutku dia adalah satu tim yang setauku pertama kali, correct me if I'm wrong, jadi pertama kali yang represent Indonesia untuk lomba-lomba di Southeast, terutama ya Southeast Asia. Sebelum dulu ada Red Bull apa dan lain-lain itu belum ada. Mas RF Jam pun masih skalanya kecil. East Rider sudah go internasional. Shout out to East Rider crew ya. Ada Naldo, ada Chris Topas, banyak lah yang di sana teman-teman yang sudah eksis sebelum itu. Nggak tahu lagi kalau Jakarta Breaking udah kasus sebelumnya ya, karena di Jakarta Breaking juga ada Create, Bang Bian juga yang menjadi inspirasi breaking di Indonesia juga. Gitu. Kalau Strider nggak tahu. Daripada salah jawab ya, nggak tahu. Mungkin down squad ya, ada Hilman sama Helmi kalau nggak salah. Mungkin down squad. Ya, itu. Misalnya kalau disebut kan kadang kalau misal down squad gitu, in that time memang best. Tapi kalau sekarang kan udah nggak relevan gitu. Tapi kalau misalnya kayak last minute tadi, sekarang masih relevan. Tapi dengan generasi yang sekarang, banyak yang istilahnya generasi-generasi yang kalau di prime time-nya seperti itu, nah itu just banget. Gitu. Yes, itu adalah game-game dari episode ini ya. Ya, untuk yang kalian mungkin mau komen, mungkin ada yang kurang setuju atau dengan jawaban kita yang subjektif ini, itu monggo silakan ya. Kalau mau di-share ke teman-temannya juga nggak masalah ya. Yang pasti
konten ini tujuannya untuk mengedukasi dan seru-seruan ya, having fun. Jadi no offense, but if you offended, ya itu terserah kalian. Tersinggung itu pilihan, oke? Kalau katanya Panji Pragiwaksono, saya kembalikan ke host kita. Aman gak suka. Oke. Oke guys, jadi sampai berjumpa lagi di episode ini episode berapa sih sebenarnya? 10. Berarti kita sampai berjumpa di episode 11 dengan bintang tamu rahasia. Jadi tunggu aja, oke? See you guys on the next video. Bye bye.